Novel menikah saat SMA Part 132. Selesai dengan persiapanku, kami semua pun berangkat ke rumah Brian, seakan telah direncanakan. Aku dan Brian berangkat satu mobil tanpa ada orang lain yang duduk di kursi belakang. Andai mereka tahu betapa awkwardnya bagiku berada di satu tempat dengan Brian di dalamnya, mungkin aku tidak akan ada di satu mobil dengannya. Kami saling mengabaikan satu sama lain. Tidak ada satupun yang memulai pembicaraan. Seakan lebih milih suasana hening ini daripada harus berbicara satu sama lain. Aku tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi setelah kami sampai di rumah Brian. Tubuhku seakan mati dan hanya mengikuti perintah dari orang-orang. Aku terlalu sibuk tenggelam dalam pikiranku untuk fokus pada hal di sekitar. Yang aku tahu, aku duduk hampir selama 6 jam di sebuah panggung kecil di halaman rumah Brian. Subscribe dulu ya, sambil sesekali berdiri jika ada tamu yang datang untuk memberi ucapan selamat. Tidak ada fotografer khusus mengingat ini hanyalah sebuah acara kecil. Tetapi aku, Brian, seluruh tamu dan keluarga yang datang sempat berfoto bersama di halaman. Aku bahkan tidak tahu apa aku tersenyum atau tidak saat difoto. Jam 9 malam, acara resepsi sudah selesai, dan beberapa keluarga kami yang masih tinggal ikut membantu membersihkan halaman yang berserakan sampah. Selesai dengan bersih-bersih, yang tersisa hanyalah panggung kecil yang baru akan dibongkar esok hari. Tubuhku terasa lelah dan pegal karena serangkaian acara hari ini. Rasanya aku sudah tidak tahan untuk pulang dan tidur di tempat tidur nyamanku. Rumah Brian yang tadinya ramai sekarang telah sepi. Tersisa mama papa serta kedua orang tua Brian. Kulihat mama membereskan barang-barangnya dan bersiap akan pulang. Mama, papa, dan orang tua Brian menuju halaman untuk mengantarkan kepulangan kami. Aku mengikuti di belakang, terlalu malas untuk berbicara. Aku tidak peduli di mana Brian saat ini. Satu hari ini aku sama sekali tidak menoleh ke arahnya ataupun berbicara dengannya. Dan aku bersyukur dengan hal ini. Tiba di halaman, Mama mulai berpamitan dengan Tante Bunga dan Ayah Brian. Mama lalu melihat ke arahku, lalu memelukku. Jaga kelakuan ya, Ke. Jangan bikin Brian sama orang tuanya repot. Hah? Setelah itu, Papa gantian memelukku sambil menepuk punggungku dengan pelan. Hari ini kamu hebat, Ke. Tunggu, apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Ke nggak ngerti. Tanya aku cepat. Apa ini otakku yang berjalan lambat untuk mencerna informasi yang kudapat, atau memang ada sesuatu yang terjadi tanpa aku ketahui? Oke, hari ini kan kamu nginap di sini. Tante Bunga adalah yang pertama menjelaskan. Rasa lelahku langsung hilang saat mengetahui apa yang terjadi saat ini. Apa? Tanyaku kaget. Tanpa sadar, suaraku sedikit meninggi. Oke, Mama memberiku tatapan peringatan akan sikapku. Hari ini malam pertama kamu jadi istri Brian. Mama tahu kalian masih sekolah. Mama tahu kalian pasti tahu bagaimana bersikap jika kalian masih ingat tamat SMA. Jadi Mama tidak perlu khawatir dengan apapun. Kalau Mama tahu tidak akan ada yang terjadi, lalu kenapa Kevin gak bisa tidur di rumah kita? Lagi pula sama saja kan? Aku berada dalam posisi di mana aku hampir menangis. Bagaimana mungkin aku tidur di satu tempat dengan orang lain itu? Tidak mungkin. Mama tidak mau merusak tradisi. Sejak Mama menggelengkan kepalanya. Aku hampir saja mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi kemudian aku melihat Papa. Kali ini ia memberiku tatapan peringatan. Papa tahu apa yang baru saja hampir kulakukan. Aku mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Tenang saja, Ke. Kamu hanya akan menginap 1 malam. Lalu kamu akan balik ke rumah lagi. Mama dan keluarga Brian hanya mengikuti tradisi yang ada. Jelas Papa dengan suara tenang, sambil menipu pundakku. Baiklah, jawabku dengan suara datar. Papa memelukku sekali lagi, lalu berbisik menenangkanku, bahwa aku akan baik-baik saja. Dan ia akan datang menjemputku sesegera mungkin besok. Mama ikut kembali memelukku. Sama-sama aku mendengar suara Mama berkata dengan pelan.
Maafkan Mama, Ke. Skip. Kami bertiga melambaikan tangan seiring dengan perginya mobil Papa dan Mama. Aku tersenyum sopan ke arah ayah Brian. Aku lupa siapa namanya. Om Boy dan Tante Bunga. Tante Bunga mengajakku masuk ke dalam rumah lalu mengantarkanku ke kamar tempat aku akan tidur. Pasti kamu lelah banget hari ini. Tante Bunga memulai percakapan seraya kami menuju kamar. Rasanya tulangku sudah mau patah semua, Tante, jawabku sambil meringis. Kamu kan sudah jadi keluarga juga, jadi jangan panggil Tante lagi ya, Ke. Panggil Bunda aja, kata Tante Bunga sambil tersenyum. Bunda, kataku merasa aneh dengan panggilan baru itu. Ya, seperti itu. Tante Bunga tersenyum lebar ke arahku. Ayo sekarang Bunda bantu kamu menghapus make up kamu. Nanti Bunda bawain baju buat ganti kok. Aku mengangguk sambil tersenyum. Menghabiskan waktu dengan Tante Bunga sekarang, aku harus terbiasa memanggilnya Bunda. Benar-benar menyenangkan. Untuk membersihkan make up dan ganti baju saja, kami menghabiskan waktu hampir 1 jam. Ini semua karena kami tidak bisa berhenti berbicara satu sama lain. Seharian ini aku seakan menjadi bisu karena tidak ada teman bicara. Dan bercanda dengan Bunda saat ini benar-benar membuat penderitaanku hari ini terbayar. Bunda tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi seperti yang Mama kamu bilang, enggak akan terjadi apa-apa malam ini. Jadi kamu gak perlu tegang, oke? Bunda berdiri di depan pintu kamar, bersiap untuk meninggalkanku sendiri di kamar ini. Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. Selamat malam, Bon. Selamat malam juga, Ke. Bunda lalu berbalik menuju kamarnya sendiri. Aku berbalik dan menutup pintu belakangku sambil menguap. Tanpa adanya Bunda, rasa kantuk dan lelah kembali menyerangku. Aku mematikan lampu lalu berjalan ke arah kasur dan segera tertidur pulas sesaat setelah tubuhku berbaring di atasnya. Aku bahkan tidak sempat berpikir di mana Brian saat ini. Kip. Suara jeritanku terdengar di seluruh penjuru rumah sesaat setelah aku buka mata. Di mana ini? Otakku yang belum berfungsi sempurna sama sekali tidak membantu di saat seperti ini. Merasa terganggu dengan suaraku, dia mengerang pelan sambil memperbaiki posisi tidurnya. Mataku menatapnya dengan horor. Brian, dia alasan teriakanku pagi ini. Bagaimana bisa kami bisa berada dalam satu kamar, atau lebih tepatnya satu ranjang? Fakta bahwa dia tidak memakai apapun, melainkan celana pendek selutut, tidak membuat keadaan semakin baik. Aku juga yakin kalau ini bukanlah kamar Brian, karena seingat kamar ini berlawan arah dengan kamarnya. Jadi kenapa dia ada di sini? Aku tidak bisa membayangkan tidur semalaman dengan seseorang yang tidak memakai baju. Baiklah, aku tahu dia sudah menjadi suamiku, tapi tetap saja kan suami. Dan the relationship hits me. Seperti pendapat tamparan keras dari kenyataan. Bayangan kejadian kemarin berputar cepat di kepalaku. Aku mulai memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya. Sekarang semuanya jelas. Mengapa Brian ada di sini dan mengapa kami berada di satu kasur yang sama. Mengingat kejadian kemarin membuatku merasa mual. Tenanglah, Ke. Aku putuskan untuk mengecek diriku, memastikan bila pakaianku masih terpakai sempurna. Jangan berpikir macam-macam atau apakah aku mendapatkan luka atau semacamnya. Segalanya kemungkinan bisa terjadi kan. Tiba-tiba saja Brian menarik selimut yang sedang kupegang. Refleks aku belas menarik selimut itu, kemudian menendang Brian tepat di perutnya. Suara Eran kembali terdengar, kali ini lebih kencang. Harusnya dia tahu untuk tidak mengagetkan seorang perempuan yang sedang sibuk dengan pikirannya. Jadi jangan salahkan aku jika tendangan refleksku harus mendarat di perutnya.